Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul berpuasalah. Dan karena hari ini temanya tentang puasa, maka saya mengingatkan bahwa besok kita akan ada ibadah puasa jam 7 ya. Nanti Bapak Pendeta Silo yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan minta tolong Kak Fani untuk menyiapkan linknya. Kita akan mulai jam 7 ya saudara, tetapi sebelumnya tentu kita akan berpuasa terlebih dahulu. Baik, firman Tuhan terambil dari Matius 9 ayat 14 sampai yang ke-17. Mari kita buka firman Tuhan, Matius 9 ayat 14 sampai 17. Dan kalau sudah mendapatkannya, kita bangkit berdiri, kita membacanya bersama-sama. Matius 9 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan 2 dan 3. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Amin. Silakan duduk saudara. Ketika Bapak Pendeta Silo pada renungan minggu yang lalu mengatakan bahwa tahun ini harus lebih lagi kita giat di dalam pemuritan, saya sangat bersyukur sekali, sebab hal itu juga dinyatakan kepada saya menjelang tahun baru. Tetapi di tahun baru ketika saya berdoa memohon, "Tuhan, peliharalah jemaatmu, peliharalah umatmu, peliharalah kami dengan pengajaran yang benar, sehingga kami dijauhkan dari segala kesesatan." Di situ ada di dalam hati saya untuk menyatakan atau memberitakan kepada saudara sekalian bahwa saudara harus mulai berpuasa. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus berpuasa? Karena firman Tuhan Yesus ini katakan, saat mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi kita dikatakan oleh Tuhan Yesus memang harus berpuasa. Kapan Tuhan Yesus diambil dari hadapan murid-muridnya? Yang pertama adalah saat ia diambil dan dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Disalibkan untuk menjadi pendamaian bagi kita dan Allah. Di dalam Imamat 23 ayat 27 sampai 29, Imamat 23 ayat 27 sampai 29,
Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Amin. Harus dilenyapkan kalau tidak berpuasa. Karena hari itu adalah hari pendamaian. Dan bagi orang Yahudi, hari pendamaian ini adalah hari besar yang harus dirayakan. Namanya sekarang disebut sebagai hari Yom Kippur. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari pendamaian. Pada hari itu ada seorang imam besar yang akan ditunjuk. Awalnya adalah Harun, tetapi kemudian karena ada banyak imam besar, maka akan ada satu orang diundi atau ditunjuk untuk membawa kebaktian, untuk memimpin kebaktian hari pendamaian itu. Mula-mula ia membakar korban untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Tetapi setelah itu dia akan membakar korban-korban untuk pendamaian, pengampunan dosa seluruh bangsa Israel. Dan baru sesudah itu dia akan masuk ke dalam ruang maha suci. Di antara ruang maha suci dan ruang suci itu ada tirai yang membatasinya. Hanya satu orang, dan itu hanya satu kali dalam setahun. Ya, kalau kita ingat peristiwa daripada Yohanes Pembaptis, siapa nama ayahnya? Zakaria ya. Ya, Zakaria, dia ternyata dapat undi ya saudara, dia ditunjuk untuk masuk dalam ruang maha kudus. Ya, dan di sini apa yang terjadi? Allah berbicara kepada bangsa itu melalui imam besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa pendamaian, hari pendamaian ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia memikul salib, mengalami hinaan, mengalami siksaan untuk menanggung dosa manusia. Di salib itu juga disalibkan dosa manusia. Hukuman atas dosa yaitu maut dia alami. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan ia menghembuskan nafas terakhir, apa yang terjadi saudara? Maka tirai yang membatasi ruang maha kudus dengan ruang kudus terbelah dua dari atas. Allah membukanya sehingga mulai dari saat itu setiap orang boleh menghampiri Allah yang maha kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pendamaian. Pendamaian itu sendiri, kita beroleh damai, diperdamaikan dengan Allah. Kita yang harusnya terpisah, kini menjadi satu. Dia menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Itulah yang terjadi saat Tuhan Yesus mati. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Perhatikan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oleh sebab itu saudara, ketika kita berpuasa, kita harus ingat bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah, dan kita beroleh jalan untuk menghampiri hadiratnya yang kudus. Tuhan katakan berpuasa dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan menyembah. Jangan seperti orang Farisi yang berdiri dengan gagahnya di hadapan
di dalam rumah ibadat dan berkata, aku berpuasa. Jangan, saudara. Tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu melakukan penyembahan dan meletakkan seluruh kehidupan kita. Itulah puasa, jika kita mengaitkannya dengan pendamaian yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Puasa sekali lagi merendahkan diri kepada di hadapan Tuhan yang telah mengampuni dosa kita. Puasa juga merupakan tanda bahwa kita menyadari, perhatikan ini, puasa berarti kesadaran kita akan dosa dan kelemahan kita. Dosa dan kelemahan kita yang tidak mau lagi kita lakukan, yang mau tinggal di dalam kita ingin mengalahkannya karena Tuhan yang sudah mengampuni kita, Dia juga memberi kuasa untuk mengalahkan dosa dan segala kelemahan yang ada di dalam daging kita. Puasa itu berarti kita sadar akan kepada kelemahan kita dan sadar bahwa tanpa penyertaan Tuhan kita akan kembali lagi masuk dalam dosa, hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam hawa nafsu duniawi. Kita harus merendahkan diri, memohon Tuhan selamatkan, Tuhan lindungi, Tuhan ajari, karena Engkau sudah mengampuni dosa kita. Alkitab berkata, Tuhan tidak mungkin disalibkan berkali-kali. Imam besar itu tidak masuk berkali. Imam besar yang sesungguhnya Tuhan Yesus tidak masuk setiap tahun sekali. Tidak disucikan dengan darah yang dikorbankan. Tidak, tapi Dia sendiri menjadi korban. Dia sendiri menjadi imam besar. Oleh sebab itu pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya. Tetapi dosa yang selalu mengejar kita, kedagingan dan hawa nafsu kelemahan kita, itu mengejar-ngejar kita. Walaupun kita sudah diampuni, tapi Dia akan terus mengejar-ngejar kita. Dan jika kita tunduk kepada keinginannya, kita akan kembali kepada dosa. Itulah sebabnya kita berpuasa. Apa itu puasa? Puasa itu meniadakan akses, tidak ada, meniadakan pemenuhan kebutuhan daging dan menggantinya dengan pemenuhan kebutuhan roh. Sehingga dengan berpuasa, kapasitas roh kita akan semakin besar dan daging serta keinginan daging akan semakin kecil dan tidak beroleh kuasa lagi atas kita. Pemenuhan kebutuhan roh itu memiliki kapasitas roh kita semakin besar, sehingga roh yang penuh itu akan bisa mengalahkan daging yang lemah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, daging ini termasuk lapar, haus, betul. Tapi ini juga termasuk di dalam keinginan daging, di mana di situ ada emosi, nafsu yang bisa menyeret kita kepada rupa-rupa kecemaran, iri hati, dengki, ya. Demikian juga pikiran kotor. Demikian juga orang yang masih suka ngomongin orang yang masih menginginkan harta. Segala keinginan daging itu harus lenyap dengan kita memperbesar kapasitas roh kita. Roh Kudus akan memimpin kita sehingga buah-buah rohlah yang akan hadir dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari kedagingan yang lemah, karena kita mau meminta Tuhan supaya Tuhan memimpin kita dalam rohnya, maka buah-buah roh akan menggantikan buah-buah daging yang lemah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sih cara kita berpuasa? Namanya puasa tadi saya katakan mengecampingkan atau meniadakan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan menggantinya dengan memenuhi kebutuhan roh. Maka tentu saja itu berbicara dengan tidak makan dan tidak minum.
Tetapi secara umum saudara ada 3 macam orang berpuasa. Yang pertama, tidak makan dan tidak minum dalam kurun waktu yang mereka tetapkan sendiri. Ada yang 18 jam, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Tetapi pada prinsipnya berpuasa tidak boleh menyiksa diri. Tidak untuk menyiksa diri. Tidak makan dan minum untuk waktu yang ditentukan. Dan kedua, dia hanya minum air. Dia hanya minum air. Saya melihat di kesaksian seorang, dia berkata, saya tidak minum, tidak makan, tetapi hanya minum air selama 3 hari dalam puasa saya. Silakan. Atau seperti Daniel, dia hanya makan sayur dan air dan tidak memakan makanan yang membuat lidah dan perutnya puas. Dia hanya minta. Daniel, kamu masih ingat bukan? Anak-anak? Ya. Dia melihat makanan raja yang lezat-lezat. Kemarin saya dibawain babi hoh dimasak oleh Robi. Enaknya luar biasa. Cuma sedikit, jangan iri. Nah kalau saudara hanya sayur, itu jangan dianggap sayur. Sayur, ya sayur, sawi, saya sama. Makan hanya itu dan Tuhan katakan dalam firman-Nya, apa yang terjadi dengan Daniel selama 10 hari dia hanya makan sayur dan air. Dia 10 kali lebih sehat, 10 kali lebih hebat, 10 kali lebih pintar dari mereka yang makan makanan raja. Kalau soal makanan, dia tidak boleh memuaskan lidah. Saya dulu sama mamanya Brenda sering ngomel, saudara. Kenapa? Karena dia tuh kalau makan gak ada cabenya, gak ada pedasnya, gak enak. Mana enak sih makan gak ada sambal, jamban yang begitu. Boleh aja, saudara. Tapi dia tuh ada keluhan mah. Jadi saya katakan, kau ini tidak adil dan kau ini jahat. Kok begitu? Ya, kau cuma mengenyangkan, membuat enak mulutmu, tapi kau menyiksa perutmu. Bukankah itu jahat? Bukankah itu tidak adil? Dan dia berubah diri. Saya rasa sekarang dia sudah tidak cari cabai lagi, karena dia tahu kapasitas tubuhnya. Tubuhnya akan berontak kalau dia makan cabai. Ini 3 cara. Kalau saudara mau berpuasa, berpuasalah, belilah. Saya mau 1 hari hanya minum. Tetapi berpuasa tentu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah manula. Sudah tidak perlu lagi puasa. Manula, jangan merasa saya manula, saya belum manula. Banyak orang yang sudah masih muda sekecil pun nanti saya kakak, jadi saya masih muda. Ya, manula dan orang sakit dan anak-anak kecil. Jangan diajarkan itu. Jadi saudara, apa sih yang terjadi dengan berpuasa? Perhatikan ini, berpuasa itu berarti mendisiplinkan daging kita. Mendisiplinkan daging kita untuk tunduk kepada pimpinan roh. Ketika kita mendisiplinkan daging kita, saudara, ya, lapar, ketika kita lapar harus tahan lapar. Oh tidak, kau harus tahan lapar. Kau harus tunduk kepada keinginan rohku yang ingin bersekutu dengan Roh Kudus. Tunduk. Jangan seperti orang yang berpuasa ya. Kalau waktu saya mahasiswa dulu kuliah di Bogor, jam 4 sore udah ramai itu jalan di depan rumah saya. Karena ada tempat hamparan bisa duduk, bisa apa. Jam 4 sore itu pada ngapain sih di situ? Pada ngabuburit, Neng. Ngabuburit ya tahu. Itu nunggu waktu puasa. Jangan seperti itu. Ya, ngabuburit dari jam 4. Memang bukannya belum jam 6. Nggak tahu lah dia seperti itu ya. Atau jangan seperti teman-teman saya dulu ketika saya kuliah tuh. Kalau bulan puasa ya saudara, saya bilang sama emak yang di Krosema,
boleh nggak saya bawa makan siang? Karena saya hari ini ke daerah tempat kuliah saya itu jauh. Bukan yang kalau kuliah yang biasa di dekat rumah, tapi hari ini saya mau ke tempat jurusan reproduksi. Isinya kandang, kambing dan sapi. Jadi semasa saya belajar, saya udah jam 12 saya makan, saya pergi ke belakang ya. Di hadapan saya ada puluhan kambing dan sapi dan bau-bauan. Di depan kandang dan saya berdoa dan saya makan siang di situ. Dan tiba-tiba saya, entah dari mana, ada zaman dulu sudah ada hadrus di kantor saya. Dia datang marah-marah, kenapa kamu makan? Dia bilang, saya nggak puasa, saya lapar, kenapa? Ini kan bulan puasa, kamu harus menghormati orang puasa. Kenapa kamu? Saya langsung bangkit, saya marah. Oh tak dulu saya berantem, beneran. Kalau yang begitu saya udah nafsu, gak bisa tahan saya sama orang bodoh, bingung. Lu lihat ini di depan gue apa kan? Sapi apa kambing, mana mereka puasa? Ini mana sih lo? Datanglah teman-teman saya yang seagama dengan mereka, tapi orangnya toleran. Nah, kalau udah mereka masuk berantem, kacir dia mereka. Oke, deh. Lain kali sus, kalau lu makan jangan di sini bau, di dalam apa-apa. Begitu teman-teman. Jangan berpuasa kayak gitu. Orang nggak puasa dimarahin, orang puasa nggak puasa disirikin orang. Kalau Indonesia udah diam. Puasa itu diri sendiri. Ya. Jangan seperti orang yang nanti sore, aduh saya udah puasa, enak nih kalau buka puasa ada ini ada. Yang dipikir itu enggak, enggak begitu puasa kita. Aduh, saudara lihat itu kalau udah menjelang jam puasa tuh di Keramat itu ada warung, kios-kios warung Padang yang sudah legend itu. Coba menjelang waktu puasa udah numpuk di sana. Jadi tadi saya pergi ke makan ya, jadi restoran Gajah Mada. Mungkin saya waktu itu sama mama saya juga menjelang jam buka puasa. Susah banget cari meja untuk nganter karena saya cuma berdua. Tapi saya lihat mereka yang itu di depannya sudah ada makanan, mereka besar, kambing, gitu. Pokoknya sudah ramai begitu, dan mereka ngobrol. Terus kita ada mereka nggak makan begitu. Waktu dulu, nggak pakai doa dulu. Kan mestinya ada doa ya. Saya hanya ketawa aja. Nggak seperti itu puasa kita. Puasa kita adalah mendisiplinkan. Untuk mendisiplinkan daging kita untuk tunduk pada pimpinan roh. Kenapa saudara? Karena jika kita tidak dipimpin oleh roh, kita tidak bisa disebut sebagai anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 13 dan 14 demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita akan disiplinkan dengan puasa, disiplinkan tubuh kita. Kenapa? Karena kita rindu untuk mendapatkan pimpinan roh Allah, Roh Kudus. Kita ingin hidup selalu dipimpin oleh roh Allah. Itulah sebabnya kita berpuasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata pada saat mempelai diambil, mereka akan berpuasa. Itulah juga saat Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus berjanji, Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Dan bersama Dia sampai kesudahan zaman. Bagaimana Dia bersama dengan kita? Lewat Roh Kudus, Rohnya yang diutus untuk beserta dengan umatnya. Jadi diambil dari murid-muridnya ketika Dia disalib, diambil dari murid-muridnya juga ketika Dia naik ke surga dan Dia mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah tercurah ya saudara-saudara sekalian. Roh Kudus itu sudah ada. Tetapi masalahnya bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Allah kalau kita tidak mengerti bahwa kita harus mematikan semua yang dari. Dan puasa merupakan jalan kita, cara kita untuk mengingatkan kita selalu untuk berjuang melawan daging. Saudara yang
dikasih oleh Tuhan, di Alkitab ada sebuah cerita tentang Esau dan Yakub. Esau pulang setelah berhari-hari, saudara yang dikasih, berburu di sana sini tanpa hasil. Dan dia pulang dalam keadaan kesal, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan capek, dan di dalam keadaan lapar. Ketika Esau sampai di rumah, dia melihat adiknya Yakub yang sedang memasak makanan yang dikatakan sekarang sop kacang merah, ya, enak gitu. Dan bau aromanya tercium. Pada Esau dan Esau berkata, berikanlah yang merah-merah itu kepadaku, biar aku makan, aku lapar deh. Apa kata Yakub? Aku bersedia memberikan ini kepadamu, asal satu syaratnya, engkau berikan hak kesulunganmu bagiku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita boleh pelajari dengan peristiwa ini? Esau yang kepadanya sudah Tuhan berikan satu kehormatan untuk menjadi anak sulung, sehingga dialah yang seharusnya menerima seluruh janji Allah yang sudah diucapkan Allah kepada Abraham dan Ishak. Dia berkata, apalah gunanya itu? Kalau aku lapar, aku pasti mati. Nah, ini orang-orang yang gak mau berpuasa begitu. Saya gak mau puasa lah, bagaimana saya bisa sakit, bisa apa. Tidak, saudara. Saudara tidak makan dalam satu hari tidak akan membuat saudara mati atau sakit. Esau berkata seperti itu, kenapa? Karena nafsunya, karena keinginan dagingnya, karena tubuhnya tidak bisa ia kendalikan, tidak bisa ia disiplinkan, sehingga dia memang menukarkan sesuatu yang cuma sesaat memberi kenyang dengan sesuatu yang luar biasa hebat dan besar, yaitu janji Allah. Tapi Yakub, dia bersedia memberikan makanannya. Gak apa-apa yang lapar sebentar, tapi ku beroleh dulu kasih dan karunia Allah. Ku beroleh dulu, ku dapatkan dulu janji Allah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham dan Ishak. Alkitab tidak mencatat, Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena pada kenyataan itu memang diberikan kepada Yakub pada akhirnya. Yakub melihat bahwa berkat-berkat Allah itu jauh lebih berharga dibandingkan berkat-berkat yang ia akan terima. Sebagai anak Ishak, saudara, dia tidak perlu khawatir akan menjadi miskin. Walaupun dia tidak menerima janji Allah sekalipun, dia tetap kaya karena ayahnya Ishak juga kaya. Dan dia juga pintar bekerja dan memperbanyak harta kekayaan bapak. Dia juga bukan orang bodoh, dia juga orang ternama. Dia tidak akan kekurangan apa-apa, tapi bagi dia yang lebih berharga adalah janji Allah untuk keturunan Abraham, Ishak. Dan biarlah itu menjadi bagianku, biarlah itu menjadi milikku, biarlah itu menjadi hakku. Dan dia melakukan perdagangan dengan menukarkan itu dengan sepiring semangkok kacang merah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga ketika kita ingin berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Karena kita ingin meraih Roh Kudus dan segala rencana Allah dan segala rencananya dan kehendaknya itu yang terjadi dalam kehidupanku. Saya rindu Tuhan untuk menjadi bagian dari gerejamu yang mana Allah mau tidak akan menguasainya. Saya mau menjadi bagian dari kerajaanmu sehingga aku boleh menyatakan kemuliaanmu di mana saja aku berada. Saya mencari itu, hidup di dalam Roh. Saya puas seringkali, saya tidak akan kelaparan karena saya bisa makan kapan saja. Tapi untuk beroleh Roh-Mu, untuk memiliki pengertian akan Roh Kudus, akan rencana, untuk memiliki kepekaan akan suara Tuhan, tidak bisa dengan mengandalkan kedagingan kita, dengan kekuatan kita, kepintaran kita, tidak bisa. Harus dengan merendahkan diri. Begitu merendahkan diri dengan berpuasa. Dan kita mohon biar kurang Roh Kudus.
Biar itu menjadi bagianmu. Tuhan Yesus berkata, kamu akan memiliki kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Kuasa itu Tuhan biar ku peroleh karena Roh Kudus memenuhi aku. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kuasa. Rencana Allah mengandung kuasa. Kerajaan Allah bukan soal perkataan, tapi kuasa. Kuasa itu yang ku cari, dan itulah sebabnya aku berkuasa. Tuhan Yesus berkata seperti ini, saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Banyak orang mencari Tuhan Yesus untuk segala hal yang bersifat materi, bersifat jasmani, bersifat untuk memuaskan diri, bersifat untuk mengenyangkan perut. Kamu mencari aku karena kamu ingin supaya kamu selalu dapat roti. Jadi pikir. Dan Tuhan katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan benar-benar. Lanjut ke ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mari kita bekerja untuk mencari makanan untuk roh kita. Berpuasa itu berupaya, upaya itu kerja. Sambil berdoa merendahkan diri, kita mengejar roh, mengejar Allah, mengejar kuasanya, mengerti rencana dan kehendak. Mari kita inginkan itu. Seperti aku menginginkan berkat Allah yang diturunkan mulai dari Abraham dan Ishak. Mari kita mencari itu, berusaha untuk memperolehnya. Berpuasa mendisiplinkan daging untuk tunduk kepada keinginan roh. Dan seluruhnya itu harus bersumber dari firman Allah yang kudus. Alkitab berkata, tubuhmu saudara, dagingmu adalah bait Roh Kudus. Lantas bagaimanakah kita bisa mengatakan bahwa tubuhmu ini layak disebut bait Roh Kudus, sementara daging yang lemah itu masih menguasai hidup kita, masih mendominasi hidup kita, masih dengan seenaknya memerintahkan ini dan itu, sehingga kita melakukan kecemaran dan dosa. Layakkah kita disebut sebagai bait Roh Kudus jika kita masih seperti itu? Dan itu sebabnya kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berusaha untuk mengalahkan kedagingan kita. Dan puasa mengajarkan kita untuk mendisiplinkan kedagingan kita. Saya punya teman yang kalau bulan puasa ngomongin orangnya nggak berkurang. Saya nggak suka ngomongin orang, saudara. Benar. Orang mau apa, dia mau apa, terserah. Saya nggak mau cari tahu, saya bukan orang kepo. Kalau bisa saya nggak tahu. Kalau saya tahu itu berarti Tuhan suruh saya untuk berbuat sesuatu. Makanya saya menghindar untuk tahu urusan orang. Tapi teman saya, setiap kali saya jalan sama dia, ada orang yang diomongin dan semuanya tentang dia. Akhirnya saya berhenti, mumpung bulan puasa. Kamu kan lagi puasa ya? Itu mulut nggak dikuasain? Kok masih ngomongin orang, bosan gak sih itu? Cepet ya ngomong. Setinggal. Berpuasa. Gak begitu. Kalau kita cari Tuhan, kita gak bakal ngomongin orang. Kalau kita mencari Roh Kudus, Tuhan katakan kuasamu bagiku, Tuhan katakan penyertaanmu. Kita gak akan mau sirik sama orang, gak mau cepat marah, emosi kita akan kita mampu kendalikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu,
Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Apa? Tubuh. Ada mata, ada tangan, ada kaki. Semua ini tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita itu adalah menjadikan pertama itu tubuh kita sebagai korban bakaran, korban tanda saudara kita pertobatan kita. Tubuh yang lama itu harus dibakar habis, kehidupan yang lama itu harus mati. Dan karena kita bersedia mematikan hidup yang lama, yaitu kedagingan kita, maka Tuhan akan menganugerahkan tubuh yang baru, yaitu hidup di dalam pimpinan Roh. Hidup di dalam pimpinan Roh. Jangan jadi persembahan yang tidak hidup, yang tidak kudus, apalagi tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan mengatakan, aku ini baik Roh Kudus, tapi engkau masih kalah kepada kedagingan. Dan puasa adalah mendisiplinkan dagingmu. Dan demikian juga engkau mendisiplinkan jiwamu, sehingga nafsu dan keinginan-keinginan daging itu menjadi lemah dan tidak berdaya. Seperti dikatakan di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maka nggak dibacanya, nggak dibuka Alkitabnya, terus aja melihat saya kalau saya nggak ada. Ayolah, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan masih cowok-cowok nih. Nah, ini kalau dia begini dia artinya mereka malas mau mendengar karena mereka nggak mau puasa barangkali. Ulang lagi, Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Tapi dulu ya, adik kita menangis itu hingga atau dia tadi tidak. Oke, kita buka 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita dipimpin Roh, ketika kita berpuasa, ketika kehidupan kita sehari-hari tidak berpuasa, tapi kita mau mencapai, meraih, menginginkan Roh Allah selalu hadir dalam hidup kita, dan kita mau taat, maka di situ dikatakan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kapasitas roh kita diperbesar, dan kapasitas keinginan daging itu diperkecil, bertambah besar, sehingga keinginan daging itu tidak berdaya lagi. Keinginan daging yang lemah itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita, karena roh kita semakin besar di dalam pimpinan Roh Allah. Saudara, jika kapasitas rohani kita bertambah besar, maka kita akan memiliki kuasa untuk menjadi saksi, kuasa untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan yang kudus. Itu sebabnya saya mengimbau kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, jika engkau dapat tugas pelayanan, apapun tugas pelayananmu, apakah itu sebagai penjaga, berdoa untuk firman Tuhan, berdoa untuk persembahan, apakah engkau menjadi pemain musik, pemimpin pujian, menjadi singer, penerima tamu, apapun tugas pelayananmu, itu berharga, itu besar, itu luar biasa. Oleh sebab itu engkau harus serahkan hidupmu. Alkitab berkata, bukan kuat dan gagahku,
tetapi oleh Roh-Mu Tuhan. Ketika kita berpuasa, tadi saya katakan, apa kita mau kapasitas Roh Allah itu bertambah besar, dan disitulah Tuhan akan memakai kita. Di situ karunia-karunia Roh Kudus akan dinyatakan bagi jemaat ini. Disitulah kita boleh menyatakan Tuhan Yesus seperti yang diberitakan dalam Alkitab. Disitulah akan terjadi mujizat. Orang yang datang dengan sakit penyakit oleh nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus yang mengalir lewat doa-doa kita, mereka akan disembuhkan. Mereka yang mengalami keputusasaan, yang akan berpikir akan bunuh diri, kita doakan mereka, maka mereka tidak terjadi lagi. Bahkan kita bisa berdoa menjangkau kepada perkara-perkara yang sangat besar. Saudara, dikatakan Tuhan Yesus kalau Tuhan memakai kita, Tuhan memakai bukan kitanya, saudara, tapi Roh-Nya yang bekerja pada kita. Semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya senantiasa berdoa kepada Tuhan, kapan Tuhan Pentakosta terjadi di gereja kami? Kapan Tuhan Roh Kudus benar-benar menguasai anak-anak-Mu, sehingga di sana terjadi ya Tuhan, teruna-terunamu boleh bernubuat, orang-orang tuamu bermimpi, ada karunia-karunia dinyatakan di dalam gereja kami, sehingga orang boleh datang dan mendengar dan mengaku di sini ada Engkau Tuhan. Kapan Tuhan itu kerinduan hatiku? Dan sekarang saya mengerti mengapa. Karena kita salah berpuasa, saudara. Salah memiliki pemahaman tentang puasa. Kita berpuasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Seolah-olah kalau kita lapar, kita berkenan kepada Tuhan. Apa bagusnya orang kelaparan? Seolah-olah kalau kita tidak makan, tidak minum, kita bisa memaksa Tuhan untuk melakukan apa saja yang kita mau. Apa bagusnya orang yang kelaparan dan kehausan? Kita tidak berpuasa supaya hidup kita berkenan, Tuhan berkenan itu memberkati kita. Tidak, karena berkat Tuhan itu sudah ada. Tetapi kita meraih berkat itu dengan berpuasa. Menukar segala apa yang daging dengan segala apa yang rohani, Roh Kudus yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, berpuasa itu mengingatkan kita selalu bahwa kita punya kebutuhan akan Tuhan, kebutuhan yang sangat besar. Seperti yang Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebesar itulah kebutuhan kita kepada Tuhan Yesus. Dialah roti hidup, dialah air kehidupan, dan kita membutuhkan Dia lebih dari segalanya. Berpuasa supaya Tuhan berkenan memperbesar kapasitas roh kita, sehingga ketika kita hidup di dalam roh, kedagingan kita semakin tidak berdaya. Kita boleh mengerti rencana dan rancangan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Mengharapkan, saya juga mau Tuhan memiliki kepenuhan Roh Kudus. Saya juga mau Tuhan menjadi saksi. Saya juga mau Tuhan seperti Yakub yang saya mau Tuhan memiliki janji-Mu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita selalu berdoa biar bangku-bangku kosong ini boleh terisi. Bukan hanya yang di bawah, bukan hanya yang di atas. Tapi kita tidak mau mematikan kedagingan kita. Kita tidak mau hidup di dalam roh. Kita tidak mau ajar tubuh kita untuk disiplin. Kita mengharapkan Tuhan bekerja di gereja kita, tapi kita tidak kunjung mau hidup di dalam pimpinan roh. Kalau semua saudara mengerti sekarang tentang pengajaran puasa ini, mari berpuasa untuk mencari Allah, mencari kuasa kerajaan, mencari berkat rohani. Dan saya percaya sebelum hari Pentakosta itu sudah terjadi di gereja kita. Kalau saudara mau mendengarkan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita perlu berpuasa.
Pertama, karena ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan yang kedua, karena sekarang saudara sudah mengerti mengapa saudara harus berpuasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berpuasa itu menjadikan kita sebagai umat Tuhan dan saksi Kristus yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dengan berpuasa kita mengejar yang rohani, itu menjadikan gereja Tuhan, gereja kita akan selalu memiliki persediaan minyak sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 11 sampai 14. Yohanes 14 ayat 11 sampai 14. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Perhatikan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Melakukan apa? Melakukan supaya kita ada di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Kita ada di sana. Saudara mau dipakai Tuhan atau tidak? Jawab. Ada kamu dipakai Tuhan, bagaimana ada kemajuan? Mau dipakai Tuhan atau tidak? Siapa yang amin? Angkat tangan. Semua, saya kira sedikit kita di depan. Puji Tuhan, semua mau dipakai Tuhan. Berarti dia mau disiplinkan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah satu bulan ini, saya mengikuti cara pola hidup yang disebut dengan intermittent fasting. Saya membagi 24 jam itu dengan 2 jendela puasa dan jendela makan. Saya berpuasa selama 18 jam, dari jam 6 sore sampai jam 12 siang hari, lalu saya membuka puasa saya dan saya boleh makan sampai jam 6. Saya ingin memperkecil lagi menjadi 20 jam sampai 4 jam. Apa yang saya dapatkan dari intermittent fasting itu? Nah, saya lihat gula darah saya sudah normal, kolesterol saya sudah normal. Saya ingin cepat-cepat ke rumah sakit karena saya masih ada tugas yang suruh dokter untuk check up. Saya ini gaya ya saudara. Saya harus ada general check up dan itu 3 bulan sekali, gratis BPJS. Ya. Saya ingin lihat bagaimana dengan hati saya, bagaimana dengan HbA1c saya, sudah normal atau belum. Saya mengejar itu saudara. Saya tidak mengalami lemas. Saya hanya minum. Bagaimana? Berarti kakak tak puasa dong? Kalau itu saya nggak sebut puasa yang di dalam Alkitab. Tapi ada satu hari saya tetapkan. Saya hanya makan 1 kali. Dan saya makan, tapi saya tetap minum. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya rindu Tuhan akan Engkau memakai aku. Saya rindu, saya berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Saya berdoa untuk ibadah-ibadah yang diadakan. Saya berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan melayani. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa. Dan saya lakukan itu 1 minggu sekali. Dan mungkin akan banyak, akan 2 kali, tergantung kebutuhan saya tergantung kebutuhan, akan banyak pekerjaan Tuhan, apakah saya akan berpuasa lebih banyak. Tetapi dari gaya hidup saya yang saya rubah, intermittent fasting, tidak ada kesulitan saya temui. Tidak ada. Saya lemas enggak. Saya bahkan tanya ibu saya sekarang ikut olahraga yang kumbios keringatnya.
Saya senang itu, saya punya tenaga. Apa saya nggak mau? Saya harus lawan di segala kolesterol harus turun, gula harus turun, saya nggak mau. Nah nanti kalau itu turun pasti badan saya akan mati. Saya nggak nyari itu dulu lah. Nanti kalau kok nggak kasih nasi puasa, gue tonjok ya. Tapi saya katakan di dalam berpuasa, di dalam mendisiplinkan. Sebenarnya setiap hari kita berpuasa, yaitu ketika kita tidur. Itulah sebabnya sarapan itu namanya breakfast. Memecahkan puasa, itulah breakfast. Tetapi itu nggak bikin kita sehat. Harus ditambah lagi dengan demikian kita di dalam secara kedokteran, saudara, puasa itu akan membuat tubuh kita, metabolisme kita itu seperti diset ulang, diarahkan ke yang normal, diarahkan seperti itu. Kalau orang-orang dunia saja mau berpuasa demi kesehatan tubuhnya, kita tahu di balik itu kita orang Kristen yang berpuasa, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dan lebih berguna bagi kita. Oh ya, saya bilang sama saudara, jangan tawarin saya kue dan segala sesuatu yang manis. Saya sudah berusaha berhenti, ya. Tapi seorang menggoda. Nah, saudara, mari saudara, kita mau masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, kalau kau sudah mendengar acara tentang berpuasa, malas nanti lemes. Norak, sudah tahu tapi tidak dikerjakan. Saya tahu beberapa guru sekolah minggu sudah berpuasa. Saya bersyukur, walaupun mungkin mereka belum mendapat pengertian yang selengkap ini, tetapi mereka sudah mau menjalankan. Kita tahu saudara, berpuasa bukan sekedar menahan haus dan lapar, tetapi terutama kita mau meraih apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau raih Roh Kudus, kita mau raih segala janji Allah, kehendak Allah. Kita punya kebenaran, taat terhadap suara Tuhan, sehingga kita semua boleh tetap terjaga, dijauhkan dari segala kesesatan. Mau berpuasa? Semoga kita semua, saya berharap kita semua mendapat berkat dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.